Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk motivasi kali ini ada sebuah kisah yang mungkin bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita, yaitu berkaitan dengan sedekah yang menghajikan. Sahabat yang dirahmati Allah, ada cerita seorang namanya Pak Asep. Ia membenahi barang dagangannya. Guratan tua di kening wajahnya tetap kelihatan bening. Sejak setahun lalu, kopiah putih selalu menghiasi kepalanya, menutupi rambutnya yang seluruhnya telah berwarna putih. Alhamdulillah, Jang, kadang sepi, kadang ramai. Katanya menceritakan usahanya dengan bibir terus tersenyum. Dalam usia yang ke-67 ini, Pak Asep ditemani istrinya mengurus warung kelontong berukuran 3 x 4 meter. Sahabat yang dirahmati Allah, Pak Asep dan istrinya belum dikaruniai anak. Di usia yang senja, mereka terlihat menikmati hidup. Toko kelontong yang ada di depan rumahnya, yang ada di sebuah gang kecil di Bandung itu jadi satu-satunya penopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ini kenangan-kenangan dari Mekah, Jang, menunjukkan kopiah putihnya. Pak Asep dan istrinya memang pergi ke Tanah Suci tahun lalu. Dari dulu Bapak ingin pergi haji lanjutnya. Sahabat yang dirahmati Allah, hal ini membuatnya berkomitmen untuk menabung sedikit demi sedikit dan hasil penjualan barang-barang di warungnya. Saya mah pokoknya niat pingin sekolah pergi ke haji. Saya mah pokoknya niat pingin sekali pergi ke Tanah Suci. Lanjutnya, bertahun-tahun sudah tabungannya, sekali dihitungnya sekedar untuk makin menguatkan keinginannya. Kurang dari beberapa juta lagi, ini cukup beberapa tahun lagi, gak lama, katanya pada istrinya. Senyum Pak Asep dan istrinya merekah. Terbayang ia bersama istrinya akan bertawaf keliling mengucapkan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika laka labaik. Saat-saat yang diimpikan bertahun-tahun untuk menyempurnakan rukun Islam. Rindu di hari tuanya mendekat kepada Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hari-hari semangatnya berhaji itu tiba-tiba sampai di telinganya sebuah kabar tentang tetangganya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Para tetangga sebenarnya sudah iuran membantu meringankan biaya rumah sakit. Tapi biaya operasi memang mahal. Pak Asep tersentak. Terbayang olehnya uang tabungan untuk biaya haji dapat membantu operasi tetangganya yang tak berpunya. Haji ibadah, sedekah juga ibadah. Gak apa sedekahkan uang kita untuk berbakti. Istrinya mendukung uang tabungannya bertahun-tahun itu diberikan untuk biaya tetangga yang dioperasi di rumah sakit. Sahabat yang dirahmati Allah, ya, Kang terima ini ya, rezeki mah dari Allah. Mungkin emang lewat saya. Biarlah ini jadi jalan makin yang mendekatkan aku pada Allah. Moga-moga cepat sembuh ya Kang, katanya sambil menyerahkan amplop tebal tabungan yang berbilang setahun-tahun itu dipeluknya Pak Asep dengan erat. Sedikit yang tahu ketulusan Pak Asep dan istrinya. Ketika dokter yang merawat temannya ini heran dari mana ia bisa membiayai operasi yang mahal ini, maka sampailah cerita tentang uang tabungan Pak Asep ini.
Boleh saya dikenalkan sama Pak Asep, Pak? Sambut sang dokter Taru. Maka ditemuinya Pak Asep dan istrinya. Dan ditemuinya di keteduhan seorang dermawan. Raut wajah yang kaya, meski dalam kesederhanaan hidup. Pak Asep, saya ada rezeki. Bolehkah saya ikut mendaftarkan Bapak dan istri pergi haji bersama saya dan keluarga? Sang dokter menawarkan. Pak Asep dan istrinya sejenak berpandangan. Tak kuat lagi menahan haru, dipeluknya dokter dermawan tadi. Allah Maha Kaya, ucapnya lirih di telinga dokter. Sahabat yang dirahmati Allah, maka kakinya kemudian hadir di Baitullah, berhaji dengan karunia dengan rezeki dari Allah. Pak Asep dan istri seakan mereguk hidangan Allah yang sempurna, buah dari kedermawanannya. Kisah Pak Asep mungkin saja banyak terjadi ke depan kita. Pak Asep lain pun telah menggores hikmah kehidupannya sendiri, atau bahkan telah pula sering kita alami sendiri. Dan selalu saja sedekah akan menyuburkan hati kita, memberkahi kehidupan kita. Maka, mengapa kita menunda sedekah kita? Demikian, sahabat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu bersedekah, dan bersedekah. Ya, dengan sedekah, insya Allah akan menjadikan hidup kita lebih lapang. Terima kasih, sekian. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.